Sari Tambunan, guru kelas 5 di Miss Yusufia, Jalan Kebun Sayur, Kelurahan Sidorejo, Kabupaten Labuan Batu. Sekaligus mahasiswi PPG Bat 1 2025 di Universitas Islam Negeri Siber Sehedul Jati Cirebon. Hari ini saya akan melaksanakan video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Bapak Ibu. Coba abang.
Yaitu kuesioner itu bertanya dengan menyebarkan lembar isian. Terus kalau langsung tadi apa? Seperti bertanya langsung atau dicatat secara langsung. Terus wawancara apa? Jadi kita bertanya kepada teman kita, kamu kegemaran kamu apa? Ya kan, kamu sukanya apa? Kita gitu. Itu namanya wawancara. Kita ada kita bertanya dengan kita bertanya kepada teman kita itu merupakan wawancara. Memang apa bedanya wawancara langsung? Kita langsung mencatat. Kita hanya mencatat langsung tanpa menanya kegemarannya apa. Kita catat langsung. Dia menanya langsung, kamu kegemaran apa? Ini udah selesai itu aja. Tapi kita tidak lagi bertanya dari dia kegemarannya apa lagi selain itu. Bukan berarti satu kan? Terus yang selanjutnya ini tentang cara membuat contoh. Ini kita perhatikan contoh kuesioner. Dapat mana ya di bawah ya? Kenapa di bawah? Terus itu yang ini namanya kuesioner itu ditulis nama dia nama, yang ini nama, ini kelasnya, terus ini pernyataannya, ya atau tidak. Yang pertama pertanyaannya adalah pelajaran matematika tidak sulit bagi saya. Itulah contoh tentang kuesioner. Jawabannya benar atau tidak, iya atau tidak, itu jawabannya di nanti. Terus yang kedua itu adalah saya selalu bersemangat saat belajar matematika diberikan di kelas. Itulah yang kedua. Yang ketiga, saya menyukai cara guru matematika mengajar di kelas. Yang keempat adalah saya tidak kesulitan memahami semua materi matematika yang diberikan di kelas. Ini adalah contoh kuesioner yang tentang pengolahan data. Berarti dia kalau dia ini sama juga dia kayak menyebar angket tadi, yang menyebar angket yang seperti ini tadi. Contoh yang ini kuesioner yang ini menyebar angket. Ini nama tadi menyebar angket. Berarti satu orang, baru nanti dia dikumpulkan dalam bentuk data. Siapa yang senang matematika, siapa yang senang matematika, siapa yang senang cara mengajar matematika di dalam kelas, siapa yang gemar matematika di dalam kelas. Di situ nanti itu nanti dimasukkan dalam pengolahan data. Terus yang selanjutnya ini tadi sudah masuk kita ke mari. Data dalam bentuk tabel. Tadi adalah pengumpulan data. Cara pengumpulan data tadi ada 3. Yang pertama tadi apa? Secara langsung. Yang kedua wawancara. Yang ketiga menyebarkan angket, itu kuesioner. Terus setelah dapat semuanya, baru kita data tersebut bisa kita dalam bentuk tabel atau diagram batan. Tapi ini dia pengolahan datanya kita masukkan dulu dalam bentuk tabel. Di situ apa aja teman-temannya? Perhatikan data. Contoh data jenis olahraga kesukaan siswa. Ada apa aja tuh teman-temannya?
grafis hanya sedikit, yaitu dua. Terus pernyataan berikutnya, informasi berikutnya. Ada 4 siswa katanya. Kita lihat dari tabel. Renang, betul ada 4 siswa. Terus yang selanjutnya selisih. Selisih banyak siswa yang menyukai bola basket dan bulu tangkis, yaitu 5 dikurang 2 sama dengan berarti selisih bulu yang gemar futsal sama basket ya katanya. Bulu tangkis itu 3 orang. Udah, selanjutnya tadi ini kita terus yang selanjutnya kita buat data dalam bentuk diagram gambar. Udah, dibentuk dalam diagram gambar. Nah, apa itu diagram gambar atau piktogram? Merupakan yaitu merupakan diagram yang menggunakan gambar untuk mewakili banyak data. Satu gambar dapat mewakili satu atau beberapa data. Udah, masuk kita ke selanjutnya.
vertikal maupun horizontal. Udah? Ini tadi katanya dalam bentuk diagram batang merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi panjang, persegi atau persegi panjang, maka dinamakan diagram batang. Terus di sini katanya ada diagram batang itu dapat disajikan dalam bentuk apa? Vertikal maupun horizontal. Vertikal itu lurus, horizontal merek, besar, samping. Ini contohnya diagram batangnya. Udah banyak diagram batang siswa SD Merdeka. Berarti ini sebelumnya. Kelas 1 ada berapa siswa? 50. Iya, 50. Kelas 2 apa? 40. Hah? 40. 45. Terus yang kelas 3? Kelas 3? 56. Lewat dikit ya. Perhatikan. Ini lewat dikit. Ini kan? Ini yang kelas di sini. Sini lah. Ya. Terus dia yang kelas 4. 40. Terus yang kelas 5. 5 berapa itu? Yang kelas 6. 35. Kita lihat pernyataannya dalam nih. Ayo. Banyak siswa kelas 4 ada 47 siswa. Itu tadi ya, itu ya. Tadi kita udah bener kan? Pernyataan kalian kan ini ya. 40. Kelas berapa itu? Kelas 4. Betul ya, 40. Ya. Terus kelas 3. Kelas 3 memiliki siswa banyak yaitu 85 orang. Terus selanjutnya Selisih banyak siswa kelas 1 dan kelas 6 adalah 50 dikurang 35. Udah. Ini yang terakhir dibacakan jumlah seluruh siswa di SD Merdeka adalah 50 ditambah 45 ditambah 55 ditambah 40 ditambah 50 ditambah 35 menjadi 275 siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya itu dalam bentuk tadi dia kalau ibu kita bilang ke atas ya. Ini dia ke samping. Nah, ini diagram batangnya ke samping, tetapi dia enggak lagi siswa, tetapi dalam bentuk barang, yaitu pulpen, penghapus, pensil, penggaris, buku tulis. Kalau di
laki-laki. Di sini jadi hijau ya? Hijau itu laki-laki dan warna pink di sini jadi merah. Warna merah itu adalah perempuan. Yang suka IPAS, lihat. Laki-laki berapa? 8 perempuan. 6 ya. Matematika ya, pelajaran matematika laki-laki? 10. Lihat nak di situ datanya, data wajib siswanya lengkap 2 ya. 2, 4, 6, 8, 10. Berarti satu angka nih. Berarti dia ada 9. Berarti tadi yang IPAS perempuan adalah 7. Sudah? Yang perempuan matematika berapa? 5. Yang semi laki-laki ada berapa? 8 ya? 8. Kalau yang perempuannya? 5. Bahasa Indonesia laki-laki berapa? Bahasa Indonesia 8. Yang perempuannya 5. Udah? Coba selanjutnya kita lihat pernyataannya benar atau salah. Ada 7 siswa laki-laki dan 4 siswa perempuan yang menyukai IPAS. IPAS katanya. Berarti salah atau betul? Salah dia. Berarti yang benarnya adalah ada 8 siswa laki-laki yang menyukai IPAS dan berapa? 7 perempuan. Itu pernyataannya salah. Terus yang selanjutnya, banyak siswa perempuan dan laki-laki yang menyukai matematika sama banyak katanya. Jawabannya salah. Karena yang menyukai matematika laki-laki ada 9. Perempuan ada 5. Pernyataannya dia salah, ya kan? Udah, kita lihat slide ini sampai di sini. Sampai di sini ada pertanyaan kalian untuk ibu atau ibu yang bertanya? Mana? Siapa yang bertanya? Kalian sama ibu atau ibu sama kalian? Ibu yang bertanya. Kalau begitu ibu akan membuat kalian. Sampai di sini paham nggak? Paham ya? Paham ya? Paham ya sampai di sini? Sekarang ibu minta kalian membuat soal atau mengerjakan soal dari yang ibu berikan ini. Dengan caranya adalah tadi cara mengumpulkan data ada berapa cara? Ada 3 ya? Dalam hal pertama, yaitu kalian mengumpulkan data. Sudah? Mengumpulkan data. Tanya berapa dari kelompok. Tanya tuh di sini ada berapa siswa yang hadir di sini. Yang kalian di sini ada berapa? 55? Hah? 19 orang. Udah? Udah? Coba nanti kalian buat data. Langkah pertama adalah mengumpulkan data. Apa datanya Bu? Yaitu lakukan survei kecil dengan wawancara 10 temanmu. 10 ya. 10. Kalian pilih 10. Berarti ini sama ini 10. 10. Udah? Kalian cari survei temannya. Survei teman kamu 10 orang. Udah? 10 orang untuk
Diagram gambarnya buat aja seperti tadi diagram gambar yaitu bentuk orang. Paham? Paham ya. Yang pertama tadi mengumpulkan data dengan wawancara, langsung kan ya. Baru yang kedua yaitu membuat kurs ya, kurs itu ya, diagram batangnya ya. Terus pertama dia dapat membuat ada data apa ada? Data tersebut dalam bentuk tabel, ya kan? Terus itu kan banyaknya. Terus yang ketiga yaitu dalam bentuk diagram gambar. Terus yang keempat ada 4 ya soalnya. Terus yang keempat adalah jawab yang ini. Ada berapa pertanyaan? Ada 5 pertanyaan. Coba catat pertanyaannya nak. Nanti kalian nggak tahu. Catat buka bukunya. Ayo. Tadi sengaja lah ibu kalian membuka buku kalian ingin tahu gimana juga kalian belajar tentang data atau pelajaran tersebut belajar di yuk buka bukunya. Yuk. Bisa berjalan bersama temannya, ditanya tetapi tidak membuat keributan. Ayo. Ayo. Bisa? Saya catat dulu soalnya, nanti baru kerjakan. Mana? Tulis soalnya itu. Kenapa dari sini? Kenapa ya? Coba nanti kasih tahu ya jeda. Pertanyaannya, kompetisi soalnya. Lain apa kan jelas? Kasih makamannya ya. Astagfirullah. Dan anak, ini kita masuk ke tadi apa belajar kita? Mati. Nah, kita apa belajarnya? Sebelum kita masuk ke apa pengertian data, coba kita bacakan apa tujuan pembelajaran
beberapa nilai ulangan matematika minta titik 2 7, 2 kali 7 nya ya 8, 9, 7, 8, 9, udah 7 tadi udah 7, 7, 8, 9, 7, 8, 9 udah. Pertanyaannya A, berapa kali Mita tulis nak, berapa kali Mita ulangan matematika? Berapa kali Mita ulangan matematika? B, berapa kali Mita mendapat nilai 8? Berapa kali Mita mendapat nilai 8? C, berapa nilai tertinggi yang diperoleh Mita? Udah, Ibu kasih waktu 5 menit. Banyak kali 5 menit. Ibu kasih waktu 1 menit. 1 menit ya. 2 menit aja. Ya, Ibu kasih waktu 2 menit ya. Kerjakan tugasnya. 2 menit ya. Yuk. 2 menit. Siapa yang cepat dia ke depan ya? Murah kok soalnya. Murah kajian biar sudah susah. Ibu bilang murah. Yang pertama, berapa kali kita ulangan matematika? Berapa kali kita mendapat nilai 8? Berapa nilai tertinggi yang diperoleh kita? Siap? Coba sini. Ya. Ada 2 orang. Ada 2 orang ya. Coba bacakan. Ambil buat aja. Buat usulan. Siap bacakan. Udah 1 aja. Coba duluan. Coba. Ya. Berikut jadi soal. Berikut beberapa nilai ulangan matematika. A, Asma. Berapa kali Mita ulangan matematika? Udah berapa? 7 kali. Ada 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3. Ya, oke. Terus Berapa kali Mita mendapat nilai 8? ada berapa? 2 kali. Iya, betul. Berapa nilai tertinggi yang diperoleh Mita? Berapa? Ada sini 9. Sini ya. Ini benang semua. Coba lihat Kak. Kakak. Iya. 9. Berarti benar. Ini orang pertama. Sama-sama bergerak mereka. Ya, udah. Tepuk salut. Salut. Udah. Itu adalah orang pertama. Ibu harap orang pertama yang ada 2 orang. Ibu harap kalian
kajian kata.